Kandil. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, ketika engkau memasang lampu-lampu, ketujuh lampu itu harus menerangi bagian sebelah depan kandil. Demikianlah diperbuat Harun. Di bagian sebelah depan kandil, ia memasang lampu-lampunya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Beginilah kandil itu dibuat dari emas tempaan, baik kakinya maupun kembangnya. Kandil itu tempaan, sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan Tuhan kepada Musa, demikianlah kandil itu dibuatnya." Penahbisan orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk menahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa. Kemudian mereka harus mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya. Dengan demikian mereka menahirkan dirinya. Sesudah itu mereka harus mengambil seekor lembu jantan muda dengan kurban sajiannya dari tepung terbaik, diolah dengan minyak. Engkau juga harus mengambil seekor lembu jantan muda yang lain untuk kurban penghapus dosa. Selanjutnya, haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan dan himpunkanlah segenap umat Israel. Sesudah engkau menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan, orang Israel harus meletakkan tangannya atas orang Lewi itu. Harun harus menunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan, supaya mereka siap melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, haruslah yang seekor diolah sebagai kurban penghapus dosa dan yang lain sebagai kurban bakaran bagi Tuhan, untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi. Engkau harus menghadapkan orang Lewi kepada Harun dan anak-anaknya dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Demikianlah engkau harus mengkhususkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi milikku. Sesudah itu, orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaannya di kemah pertemuan. Apabila engkau telah menahirkan mereka dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan, sebab mereka harus diserahkan sepenuhnya kepadaku dari antara orang Israel, sebagai ganti semua yang lahir pertama dari kandungan, semua anak sulung dari orang Israel. Aku telah mengambil mereka bagiku. Sesungguhnya semua yang sulung di antara orang Israel, baik dari manusia maupun hewan, adalah kepunyaanku. Pada waktu aku membunuh semua yang sulung di tanah Mesir, aku telah menguduskan semuanya bagiku. Aku pun mengambil orang Lewi sebagai ganti semua anak sulung di antara orang Israel. Aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan bagi orang Israel di kemah pertemuan dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya tidak ada tulah di antara orang Israel ketika mereka mendekat ke tempat kudus. Lalu Musa, Harun dan segenap umat Israel melakukan hal itu kepada orang Lewi, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Orang Lewi membersihkan dirinya dari dosa dan mencuci pakaian mereka. Lalu Harun mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mereka untuk menahirkan mereka. Sesudah itu, masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan mereka di kemah pertemuan, di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa
mengenai orang Lewi, demikianlah dilakukan kepada mereka. Awal dan akhir masa kerja orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas, supaya ia bekerja di kemah pertemuan. Tetapi ketika ia berumur 50 tahun, ia harus dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tak perlu bekerja lagi. Ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak lagi melakukan tugas tetap. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka. Ketetapan-ketetapan mengenai perayaan Paskah. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai pada bulan yang pertama, tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya, pada tanggal 14 bulan ini. Pada waktu senja, haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan. Menurut segala ketetapan dan peraturannya, haruslah kamu merayakannya. Lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah. Mereka pun merayakan Paskah pada bulan pertama, tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja di padang gurun Sinai. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel. Tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat, sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga. Mereka berkata kepadanya, kami memang najis karena mayat. Mengapa kami dicegah membawa persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan? Lalu jawab Musa kepada mereka, tunggu dulu, aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kamu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis karena mayat atau dalam perjalanan jauh, ia juga harus merayakan Paskah bagi Tuhan pada bulan kedua, tanggal 14, pada waktu senja. Haruslah orang-orang itu merayakannya. Mereka harus memakannya dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Janganlah mereka meninggalkan sebagian darinya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh mereka patahkan. Mereka harus merayakannya menurut segala ketetapan Paskah. Sebaliknya, orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, sebab ia tidak membawa persembahan bagi Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apabila seorang pendatang yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Ketetapan yang sama harus berlaku bagi kamu, baik bagi pendatang maupun warga asli. Tiang awan memimpin perjalanan Israel. Pada hari kemah suci didirikan, awan menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah yang selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Setiap kali awan itu naik dari atas kemah, orang Israel pun berangkat, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Ketika awan itu lama di atas kemah suci, orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan mereka tidak berangkat. Ada kalanya hanya beberapa hari awan itu di atas kemah suci. Atas titah Tuhan mereka berkemah.
dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu diam dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkat, baik pada waktu siang maupun waktu malam. Ketika awan itu naik, mereka pun berangkat. Berapa lama pun awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, sebulan, atau lebih lama, orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi ketika awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Bunyi nafiri. Tuhan berfirman kepada Musa, "Buatlah 2 nafiri dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya kau pergunakan untuk memanggil umat Israel dan menyuruh tentaranya berangkat." Ketika kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di hadapanmu, di depan pintu kemah pertemuan. Jika satu saja yang ditiup, para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul di hadapanmu. Ketika kamu meniup bunyi peringatan, tentara yang berkemah di sebelah timur harus berangkat. Ketika kamu meniup bunyi peringatan kedua kalinya, tentara yang berkemah di sebelah selatan harus berangkat. Jadi, bunyi peringatan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi, untuk menyuruh jemaah berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi bunyi peringatan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Harun, para imam. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi bunyi peringatan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan dari musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu persembahan kurban-kurban bakaranmu dan kurban-kurban keselamatanmu. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Berangkat dari Gunung Sinai. Pada tahun kedua, bulan kedua, tanggal 20 bulan itu, awan itu naik ke atas kemah suci, tempat hukum Allah. Orang Israel pun berangkat dari padang gurun Sinai menurut urutan keberangkatan mereka, sampai awan itu diam di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Yang terdahulu berangkat ialah tentara yang di bawah panji kesatuan Bani Yehuda menurut pasukan mereka. Yang mengepalai pasukan itu ialah Nahason bin Aminadab. Yang mengepalai pasukan Bani Isakar ialah Netaneel bin Suar. Yang mengepalai pasukan suku Bani Sebulon ialah Eliab bin Helon. Sesudah itu kemah suci dibongkar, dan berangkatlah Bani Gerson dan Bani Merari yang mengangkat kemah suci itu. Kemudian berangkatlah tentara yang di bawah panji kesatuan Ruben menurut pasukan mereka. Yang mengepalai pasukan itu ialah Elisur bin Syedeur. Yang mengepalai pasukan suku Bani Simeon ialah Selumiel bin Surisyadai. Yang mengepalai pasukan suku Bani Gad ialah Eliasaf bin Rehuel. Sesudah itu berangkatlah orang Kehat yang mengangkat barang-barang tempat kudus. Kemah suci sudah dipasang sebelum mereka datang. Kemudian berangkatlah tentara yang di bawah panji kesatuan Bani Efraim menurut pasukan mereka. Yang mengepalai pasukan itu ialah Elisama bin Amihud. Yang mengepalai pasukan suku Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedasur. Yang mengepalai kepala suku Bani Benyamin ialah
Abidan bin Gideoni. Sebagai pasukan penutup semua tentara itu, berangkatlah tentara yang dibawa panci kesatuan Bani Dan menurut pasukan mereka. Yang mengepalai pasukan itu ialah Ehiezer bin Amisyadai. Yang mengepalai pasukan suku Bani Asyir ialah Pagiel bin Okran. Yang mengepalai pasukan suku Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Itulah urutan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka ketika mereka berangkat. Lalu Musa berkata kepada Hobab bin Rehuel, orang Midian, mertua Musa, kami berangkat ke tempat yang dijanjikan Tuhan. Ketika ia berfirman, aku akan memberikannya kepadamu. Ikutlah bersama kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik kepada Israel. Jawabnya kepada Musa, aku tidak akan ikut, tetapi aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Kata Musa, janganlah kiranya meninggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun. Engkau dapat menjadi petunjuk jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama kami, kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami, akan kami lakukan juga kepadamu. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan sejauh 3 hari perjalanan. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan sejauh 3 hari perjalanan untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari ketika mereka berangkat dari perkemahan. Setiap kali tabut itu berangkat, Musa berkata, bangkitlah ya Tuhan, supaya musuhmu berserakan dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Setiap kali tabut itu berhenti, ia berkata, kembalilah ya Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini.